5 hal kunci kamu diberkati Tuhan. Saya ingin share 5 hal tentang kunci diberkati selama hidup di bumi. Kalau Anda ingin hidup Anda berhasil, ada 5 kunci dalam firman Tuhan. Yang pertama, hiduplah mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang ke-7 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Gimana sih Kak Heni, Bu Heni hidup mengandalkan Tuhan? Apa kita nggak usah kerja? No, orang yang mengandalkan Tuhan tuh gini, selalu datang sama Tuhan, berdoa minta pertolongan. Mau pergi kerja, doa. Butuh ambil keputusan, doa. Minta hikmat sama Tuhan. Mau cari pasangan, doa. Dalam setiap upaya dan usaha yang kita lakukan dengan hidup kita di bumi ini, kita menyertakan Tuhan di dalam doa dan pengharapan, di dalam iman, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan dan tekanan. Bagaimana saya dan suami bingung. Saya cuma datang di kaki Tuhan dan minta pertolongan, minta hikmat Tuhan. Market berkata, semua dagangan sepi, banyak store-store tutup, banyak orang-orang yang menjual apparel, pakaian, tidak jalan. Sementara bisnis section Tangan Pengharapan untuk fundraising adalah Batik Tangan Pengharapan dan Positif by YTP yang notabene berjualan apparel atau pakaian. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mau mempercayai keadaan. Aku mau mempercayai Tuhan yang akan menyediakan semua yang kami butuhkan. Saya bersyukur hidup mengandalkan Tuhan itu kunci diberkati. Bagaimana kami bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit? Saya sungguh tidak punya kunci apapun, gak ada rahasia apapun selain mengandalkan Tuhan. Satu-satunya andalan hidup saya. Mari terus andalkan Tuhan. Kalau Anda mau ambil keputusan apapun, ayo sertakan Tuhan. Dia sumber hikmat, dia penolong dan jalan keluar dan sumber pertolongan dalam hidup kita. Kunci diberkati yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat yang keempat berkata begini, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari semua pria katakan amin. Mazmur 115 ayat 13 berkata, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kunci diberkati adalah takut akan Tuhan. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara harus tahu bahwa kekayaan, kehormatan, dan kehidupan adalah upah dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan? Sederhana sekali. Amsal 8 ayat 13 berkata begini, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, mulut penuh tipu muslihat. Orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang yang membenci kejahatan, tidak suka berbuat jahat, tidak suka melihat orang lain dijahati, benci kepada kesombongan, kepada kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan berbuat jahat kepada orang lain. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha menjauhi kejahatan. Kalaupun diajak sama teman melakukan suatu kejahatan untuk mendapat keuntungan, orang yang takut akan Tuhan tidak akan melakukannya karena dia tahu Tuhan melihat semua yang dia buat. Takut akan Tuhan itu adalah sikap hati, lahir dalam buah-buah hidup kita ketika kita tidak merencanakan yang jahat kepada orang lain, tidak mencuri meskipun kita bisa, tidak menekan orang lain, tidak menindas orang lain, tidak korupsi, tidak mencuri. Kita tidak berbuat jahat bukan karena tidak ada yang lihat, bukan karena ada yang lihat, tapi kita tidak berbuat jahat karena kita tahu Tuhan melihat. Orang yang takut akan Tuhan, mulutnya tidak penuh tipu muslihat. Hati-hati dengan mulut kita. Lidah ini bisa jadi sumber masalah. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kalau Anda ingin punya hidup yang baik, kata firman Tuhan, kita juga harus memperkatakan yang baik. Mulut kita nggak boleh penuh tipu muslihat, adu domba kanan kiri, membuat atau mengarang cerita yang tidak ada untuk menjatuhkan orang lain. Saya sedih melihat ada yang menjelek-jelekan orang lain di Instagram saya, tulis di komen panjang-panjang dengan menyebut nama, tag orangnya, menyerang orang lain di Instagram saya. Ketika ada firman Tuhan yang disampaikan, dia serang orang lain. Yang lebih ngeri, zaman sekarang kalau firman Tuhan diberitakan, jemaat boleh kritis, tapi jangan berbuat jahat. Jangan menyerang hamba Tuhan. Kalau Anda punya pendapat yang berbeda, semoga Anda melakukannya saja. Karena iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau kita mau lihat pengajaran itu benar atau tidak, kita lihat aja buah-buah kehidupan orang yang mengajarkannya. Kita tidak perlu berdebat pengajaran apa yang sehat.
mari jadi berkat. Amsal 8 ayat 13 bilang begini, takut akan Tuhan itu membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Anak muda suka bingung jalan mana yang kamu harus pilih? Hiduplah takut akan Tuhan, karena firman Tuhan berjanji, orang-orang yang takut akan Tuhan akan diberkati. Amin.